Hari ini hari Minggu, nggak ada hal penting yang akan dilakukan hari ini. Jadi gue dedikasikan waktu ini untuk belajar. Belajar beberapa hal, tutorial-tutorial di YouTube dan cara buat konten yang paling best untuk para audiens gue, dan yang penting itu cara buat ini bisa berkembang sampai nanti akhir gue review vlog ini pada tahun-tahun mendatang. By the way, kalian sadar nggak sih kalau vlog gue yang gue buat itu semakin lama semakin pendek? Yang dari 6 menitan, 9 menitan, 7 menitan jadi 2 sampai 3 menit doang. Gue jadi liatnya, ini bukan yang gue mau sebenarnya, guys. Jadi seperti itu. Kalian coba lihat. Jadi Jadi ini itu tulisan-tulisan gua yang share di Instagram gua. Jadi kalau kalian kenal sama gua, mungkin kalian pernah lihat beberapa posting gua yang ada di Instagram kan. Gua banyak tulis-tulis blog gitu untuk sharing apa pendapat gua di. Tapi today gua mau coba sesuatu yang lebih berbeda. Gua coba share satu topik yang pernah gua tulis tapi melalui video ini. Oke. Kita coba yang ini, The World Full of Negativity. April 2020, gue tulisnya pada saat pandemi COVID-19. Oke, jadi kita mulai aja langsung. Jadi gue itu sering berpikir kalau misalnya dunia ini semakin lama itu semakin hancur. Menurut kalian itu gimana? Gue rasanya kok setiap lihat generasi yang akan datang atau enggak lihat media-media, gue rasanya kok kayak, oh shit, kok orang sekarang bisa tega seperti ini ya, kok sekarang orang parahnya seperti ini ya, sekarang kok orang, aduh, ini nggak berperi kemanusiaan banget yang seperti ini. Lalu gua berpikir, wah, sekarang dunia ini benar-benar udah parah banget. Tapi ada satu hal yang kalian harus tahu, sebenarnya dunia ini hal negatif yang terjadi itu semakin banyak, tapi hal positif yang terjadi itu juga lebih banyak lagi, tapi kalian tidak sadar itu. Karena apa? Karena media-media, karena Instagram kalian, sosmed kalian, orang lebih tertarik kepada hal-hal yang negatif daripada ke hal-hal yang positif. Kita beri contoh. Contoh sederhananya itu pada saat kejadian ini, Black Lives Matter. Di kejadian Black Lives Matter itu banyak hal-hal positif yang terjadi dan banyak hal-hal negatif yang terjadi. Hal negatif yang terjadi itu apa? Karena kerusuhan tersebut ada yang tinju-tinjuan, polisi makin palak, makin tidak beres kelihatannya. Tapi ada satu kejadian lagi itu di mana banyak polisi-polisi atau warga yang inspiring banget sebenarnya di kejadian itu. But kalian harus tahu ini, lebih banyak orang share hal-hal negatifnya daripada hal-hal positifnya. Lalu setelah itu ada satu hal yang pengen gue bilang itu, yaitu dimana kalau kita nggak kontrol diri kita sekarang, itu maka media yang akan kontrol kita. Jadi kita kelihatannya semakin negatif, semakin parah setiap harinya. Kalau kita kontrol diri kita, kontrol apa yang kita konsumsi setiap hari, kontrol media apa yang kita akan lihat, informasi apa yang kita lihat, lebih mindful dalam apa yang kamu mau tonton, itu maka gua pastikan hidup kalian itu jauh lebih tenang dari yang biasanya. By the way, ini working space aku dulu sebelum ada studio. Gua selalu kerja di sini, ya di tempat ini. Gua kasih kalian tour sedikit deh. Di atas sini itu ada buku-buku gua yang beberapa udah diselesaikan dan ada yang belum diselesaikan. Ini ada lukisan yang gue beli di Tiongkok kemarin. Artinya itulah ikan loncat. Yang artinya itu ikan ini loncat tinggi dan keluar dari zona nyaman dia. Lalu ini ada piala gua pada saat gua lari 5 km dan juara 1 semedan 4.000 orang. Mantap ya. Lalu ini ada foto gua sama koko gua, dan ini tempat kerjanya deh. Dulunya ini dream planner, jadi gue tempel semua dream yang ada di sini. Nah sekarang ya kata-kata yang lebih motivasi sedikit. Jadi itu working space gue. Jadi kalau kalian ada perhatian gue, baju yang gue pakai atau hal-hal yang gue pakai, gue itu pengen akan belajar untuk jadi seorang minimalis. Jadi gua pakai dan gua bawa hal-hal yang menurut gua itu emang penting di hidup gua.
Jadi kayak stuff-stuff yang nggak penting itu gua kasih orang atau gua buang biasanya. Jadi gua berusaha untuk mempunyai apa yang memberikan value ke hidup gua. Jadi kalau ada barang-barang yang nggak penting. Lalu ini baju-baju gua. Nah, ini sebenarnya gua udah mau sumbang ke panti asuhan, cuman belum ada waktu. But one day gua pasti sumbang ke panti asuhan. Gue mencoba untuk seminimalis mungkin memakai hal-hal yang memang ada value atau ada penting di kehidupan gue. Gue rasanya gue males banget. Aduh, ini tidak boleh diteruskan ini voice seperti ini. Jadi gue ada kesimpulan, kalau misalnya ntar gue ada waktu luang seperti hari ini, satu harian full dan tidak mengerjakan apa-apa, gue memilih untuk pergi ke tempat jauh. Seperti ya pergi ke tempat jauh, kalau kalian tahu itu di Sumatera Utara itu ada Brastagi di pegunungan. Gua kesana deh. Ya mungkin ini yang gua pikirkan daripada di rumah terus tanpa mengerjakan sesuatu. By the way, gua mau nonton habis ini. Gua mau nonton satu film dari Joko Anwar. Joko Anwar itu filmmaker asal Indonesia. Gue pengen lihat karya Indonesia yang dengar-dengar itu bagus banget. Gue pengen nonton dan gue belajar cara filmmaking dari mereka. Judulnya itu namanya Pengabdi Setan. Katanya Seriously, what the fuck are you doing? Oke, ini film bagus banget, bener-bener bagus banget. Kalian boleh coba tonton. Ini film namanya Pengabdi Setan. Ini film asli Indonesia, worth your time. Ayo support karya Indonesia. By the way, ini tanpa lighting. Ini dengan lighting. Lightingnya keren banget. Lighting mini yang berguna banget. Sekian untuk vlog hari ini. Thanks for watching. Kamu luar biasa.